kita ibaratkan wajib hukumnya. Makanya kita sampaikan kepada anak, kepada jemaah, belum kita melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan hendak bulit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita selalu kita syukuri, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Karena yang empat tadi itu tidak semua manusia yang punya, Bapak Ibu. Kadang umur mulai panjang, badan tak sehat. Itu di rumah sakit banyak tuh. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tidak ada untuk ibadah. Karena kita sibuk dengan dunia. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ada, kadang tidak istiqomah. Dan yang empat itu ada pada kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang, Sumatera Barat yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, yang sama kita muliakan Al-Mukarram imam kita yang selalu membawa kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini menjelang kita sholat, tema yang dititipkan oleh panitia keutamaan membaca Al-Quran. Hadirin, bukan hanya membaca, menghafal, dan yang terpenting mengamalkan. Itu yang sangat perlu tuh. Hadirin kaum muslimin, ternyata Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, nanti akan panjang lebar dibahas dalam Nuzulul Quran oleh guru kita, bahwa bukanlah sembarangan kitab dan bukan kitab biasa, tetapi adalah kalam Allah, ucapan, perkataan dari Sang Khalik. Itu ada dalam Al-Quran. Makanya kita memahami, menganggap adalah sebagai kitab suci. Tidak ada tandingannya selain daripada Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaannya adalah baik membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yaitunya orang yang selalu membaca Al-Quran
mempelajari Al-Quran itu adalah termasuk manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kita udah sering dengar hadis itu tuh. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dan bukan hanya sebatas itu, dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Kalau mempelajari itu untuk dirinya baru, nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau diajarkan ke orang lain. Orang lain itu artinya luar dari diri. Bisa anak, ya cucu, atau di sekolah-sekolah, atau di lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Manusia yang terbaik, kalau ingin jadi manusia yang terbaik, maka pelajari Al-Quran dan ajarkan. Yang kadang-kadang ada, dia awak tidak bisa, ada awak cuma Al-Fatihah sepandainya. Ayat 3 kul saya yang hafal. Ini apa-apa, ajarkan itu. Terutama kalau mungkin ada anak-anak kecil, bayi-bayi, mulai melatah-latah ngomong, bicara, itu kok dapat orang tuanya yang majan tuh. Ayah jo mandehnya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kenapa? Al-Fatihah itu selalu akan dibaca terus. Kalau sampai anaknya itu hafal, diajarkan oleh orang tuanya, maka itu nanti akan mengalir terus. Setiap keadaan, setiap waktu, selalu akan dibaca Al-Fatihah itu. Ya, di dalam sholat wajib, sholat sunnah, bahkan mulai acara saja. Baik Bapak Ibu, kita buka acara kita dengan membacakan Ummul Kitab, membacakan Al-Fatihah. Itu hebatnya manusia yang terbaik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang kedua, bahwa orang yang menghafal, membaca, mengamalkan Al-Quran itu sendiri, yaitunya orang yang dianggap oleh Allah dan Rasul mendapat, diberikan pahala yang berlipat ganda dari tiap-tiap huruf. Akan beda dengan kitab yang lain itu, tidak sama aja membaca Quran tuh. Man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, kata Rasul, bi kulli harfin, ada kulli di situ, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, kebaikan baginya. La aqulu, saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lamun harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin, akan tetapi, alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, alif lam mim itu sudah 3 huruf. Begitu rinciannya, hebatnya. Apalagi kalau kita dalam sholat tadi dibaca oleh imam kita yang sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu, ternyata membaca Al-Quran itu bukan per kata, bukan per kalimah nilainya di sisi Allah, tetapi per huruf. Ada yang mengisian bagi, Pak, kami tabata-bata membaca Al-Quran kok agak lambe, ndak pandai, ndak ada. Semakin tabata-bata, semakin lama, semakin banyak pahalanya. Ya ayuha, ya lah barangkali ya-nya tuh. Itu maksudnya tuh kelipatannya tuh. Alladzina baranyo na-nya tuh. Jadi ndak ada, baik semuanya. Oh kalau model itu rancak lambe membaca, rancak tabata-bata. Oh ndak lah doh. Harus beraja, taruh rajin supaya target bisa tercapai. Semakin bagus qiraat Al-Quran kita, semakin hebat. Jadi ndak ada yang ndak elok jual Al-Quran itu doh, elok sadoe. Jadi mari diri kita, anak-anak
kita selalu bagaimana untuk membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk orang yang selalu membaca Al-Quran, hadirin, ini luar biasa. Mungkin hadisnya sering udah sampai sama kita. Dirindukan oleh surganya Allah. Bukan kita yang rindu sama surga, tetapi surga itu yang rindu. Talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu. Jadi, mari Al-Quran jangan sampai ditinggalkan dan jangan sampai diabaikan. Bahkan selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan membaca Al-Quran, hadirin, jangankan membaca, mandanga bacaan Al-Quran saja itu Allah berikan rahmat. Wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada kedengaran orang baca Al-Quran, dengarkan. Wa ansit, diam. Makanya kalau khutbah Jumat itu tidak boleh ribut. Dengarkan. Dalam sholat pun, dalam sholat, kalau imam baca Al-Quran, dengarkan. Kalau sholat jahar ya, sholat jahar. Jadi sholat sir. Imam baca Al-Quran, imam baca Al-Fatihah, itu wajib dengar. Kalau tidak melanggar ayat tadi itu. Ansit, diam. Istami', dengar. Maka para ulama menyatakan, kalau imam membaca Al-Fatihah, imam membaca ayat Al-Quran, itu seluruh jamaah wajib mendengar. Tidak membaca Allah di belakang dong. Itu ijtima' ulama menyatakan seperti itu. Bila awak membaca, di bacaan yang sir. Yang kedua, kenapa seperti itu? Qiraatul imam, qiraatul jamaah. Bacaan imam itu, itulah bacaan jamaah sebenarnya itu. Jadi imam itu sudah merangkap semuanya. Dari awal sewa lah niat mengikut imam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bahwa ternyata Al-Quran itu udah 15 menit. Guru. Ternyata Al-Quran itu adalah selalu kita yakini dan kita percayai bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Imam kita. Kalau petunjuk, mari kita mengambil pelajaran, hikmah, ilmu, dan diamalkan Al-Quran itu sendiri. Kata Syekh Muhammad Abdu bahwa belumlah dikatakan sempurna Islam seseorang kalau dia pandai baca Al-Quran tapi tak pandai terjemahan. Belum dikatakan sempurna Islam seseorang pandai baca, tahu terjemahan tapi tak mengamalkan. Tadabbur namanya itu. Maka ternyata mengamalkan Al-Quran itu jauh lebih penting dan lebih utama. Pengantarnya adalah membaca, memahami ayat-ayat, kandungan-kandungan firman Allah yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua, diri kita, anak turunan kita, semoga negeri kita ini cinta dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, agar Al-Quran menjadi pedoman hidup untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Allahumma minkum, dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lama manihi, racik bawang dek kurang ngalui, hiron opi cik dek kurang kuni, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah. Jauh dari itu kita saling maaf memaafkan. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.